Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifana G, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Al-Azhar Bandar. Di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat. Judulnya adalah model komunikasi. Yang pertama itu adalah model Laswell. Model ini menggunakan ilmu pertanyaan yang perlu ditanyakan dan dijawab dalam proses komunikasi, yaitu WHO atau siapa, saya was atau mengatakan apa, in which medium atau dalam media apa, to whom atau kepada siapa, dan dengan what effect apa efeknya. Yang pertama, WHO komunikator. WHO komunikator adalah model komunikasi linear yang berfokus pada elemen inti dari suatu proses komunikasi. Berikutnya, says what message, yaitu mengacu pada pesan yang dikomunikasikan. Yang ketiga, in which channel medium, mengacu pada media atau saluran tempat pesan dikirimkan. Berikutnya, to whom reachable, yaitu merajuk pada penerima pesan atau komunikan. Yang terakhir, what effect, adalah mengacu pada konsekuensi atau hasil proses komunikasi. Berikutnya, model Shannon. Model Shannon juga dikenal sebagai model komunikasi matematis, adalah salah satu model komunikasi yang paling awal dan paling berpengaruh. Information source, asal pesan yang akan dikomunikasikan. Transmitter, alat yang mengubah pesan menjadi sinyal yang dapat dikirimkan melalui saluran. Channel, media yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dan mengubahnya menjadi pesan. Reception, model komunikasi linear yang berfokus pada aspek teknis pengirim pesan dan pengirim ke penerima. Destination, penerima pesan yang dituju. Karakteristik model komunikasi Aristoteles itu ada beberapa. Yang pertama, berpusat pada pengirim pesan. Yang kedua, khalayak bersifat pasif. Yang ketiga, tidak terlalu fokus pada komunikasi interpersonal atau komunikasi interpersonal. Yang berikutnya, fokus pada interaksi khalayak dalam komunikasi. Berikutnya, tidak terdapat konsep umpan balik. Berikutnya, tidak ada konsep kegagalan komunikasi. Berikutnya, komunikasi berlangsung satu arah. Berikutnya, hanya bisa digunakan dalam satu public speaking. Berikutnya, model komunikasi Berto. Model komunikasi Berto itu ada 4. Yang pertama, source atau sumber, yang berisi keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, budaya. Yang kedua, message atau pesan, yang berisi isi, elemen, perlakuan, struktur, kode. Berikutnya, channel atau saluran, yang berisi pendengaran, melihat, sentuhan, berbau, pengucapan. Juga ada receiver atau penerima, keterampilan komunikasi, sikap, pengetahuan, sistem sosial, dan budaya. Berikutnya, karakteristik komunikasi Osgood dan Shortform. Yang pertama, fokus pada ekonde dan decode. Yang kedua, komunikasi berlangsung dua arah. Yang ketiga, adanya konsep field of experience yang merupakan efek psikologis dapat membantu untuk memahami proses komunikasi. Yang keempat, umpan balik bersifat tidak langsung dan lambat. Yang kelima, terdapat konsep umpan balik sehingga memudahkan bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan interpretasi dengan baik oleh penerima pesan. Yang keenam, tidak diabaikannya konsep gangguan atau noise. Yang ketujuh, penerima pesan dan pengirim pesan dapat bertukar peran
dalam menyampaikan dan menerima pesan. Komponen komunikasi Osgood dan Shroff. Yang pertama, sender, orang yang mengirimkan pesan. Yang kedua, encoder, yaitu orang yang mengubah pesan ke dalam bentuk HRD. Decoder, orang yang mendapatkan pesan yang telah dikirim oleh encoder dan mengubahnya ke dalam bahasa yang dapat dimengerti oleh orang lain. Yang ketiga, interpreter, orang yang mencoba untuk memahami dan menganalisis pesan diterima setelah interpretasi. Interpreter dan receiver adalah orang yang sama. Berikutnya, receiver adalah orang yang menerima pesan, melakukan proses decoding, dan menginterpretasikan perpesanan aktual message data yang dikirimkan oleh pengirim pesan dan informasi yang diterima oleh penerima pesan. Feedback, proses merespon pesan yang diterima oleh penerima pesan. Medium, media atau saluran yang digunakan oleh pengirim pesan untuk mengirim pesan. Noise, gangguan yang terjadi selama proses komunikasi berlangsung. Berikutnya, karakteristik komunikasi Osgood dan Shroff. Yang pertama, fokus pada encoder dan decode. Yang kedua, komunikasi berlangsung dua arah. Yang ketiga, adanya konsep field of experience yang merupakan efek psikologis dapat membantu untuk memahami proses komunikasi. Yang keempat, umpan balik bersifat tidak langsung dan lambat. Yang kelima, terdapat konsep umpan balik sehingga memudahkan bagi pengirim pesan untuk mengetahui apakah pesan interpretasi dengan baik oleh penerima pesan. Yang keenam, tidak diabaikannya konsep gangguan atau noise. Yang ketujuh, penerima pesan dan pengirim pesan dapat bertukar peran dalam menyampaikan dan menerima pesan. Bersifat dinamis dan berguna secara praktis. Gangguan sistematik merupakan konsep yang dapat membantu memahami permasalahan yang dapat terjadi selama pesan interpretasi. Konsep interpretatif membuat komunikasi menjadi efektif. Konsep konteks membuat faktor lingkungan dapat dimasukkan ke dalam interpretasi pesan dan membuat perubahan dalam nilai pesan tidak sesuai atau tidak cocok untuk diterapkan dalam proses komunikasi yang sangat kompleks. Hanya terdapat dua sumber utama yang berkomunikasi. Banyaknya sumber justru akan membuat proses komunikasi mengalami komplikasi dan model komunikasi tidak dapat diimplementasikan dengan baik. Dimungkinkan terjadinya perbedaan interpretasi terhadap pesan yang dikirimkan dan pesan yang diterima. Digunakan untuk media baru dapat menjadi model komunikasi linear jika penerima tidak memberikan tanggapan. Sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.